Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali bagi jemaat yang saya kasihi, jemaat GKMI Eklesia. Saya percaya walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi kita satu di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang saya akan bacakan dari 1 Samuel 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang itu mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun, mereka meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinahas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana dengan Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Seketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang tidak bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang mengerti setiap keadaan kami, setiap pergumulan kami, setiap permasalahan yang kami hadapi. Pada pagi yang indah ini ya Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi pedoman dan menjadi pegangan dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Engkau. Kami siap mendengar. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman Tuhan yang hidup, kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan, pada pagi hari ini saya beri tema 3 rahasia doa yang menghadirkan mujizat Allah. Saudara-saudara, hari ini kita perlu belajar, kita perlu mengetahui bahwa apapun pergumulan dan apapun masalah yang sedang kita hadapi, baik secara pribadi maupun di dalam jemaat ataupun di dalam keluarga, termasuk masalah dalam bangsa kita yang dilanda wabah corona. Kalau tidak salah, sejak bulan Februari sampai saat ini masih terus berlangsung. Tapi yakinlah, pada saat kita menghadapi segala macam tantangan dan pergumulan, kita harus yakin pasti ada jalan keluar, yaitu melalui doa. Doa adalah jawaban atas setiap masalah di dalam hidup kita. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kita khawatir. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Tugas kita hanya menyatakan segala pergumulan kita kepadanya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Hana. Hana yang cukup lama menderita karena Tuhan telah menutup kandungannya. 1 Samuel 1 ayat 6 bagian B. Nah, menurut tatanan masyarakat Yahudi, apabila seorang istri mandul, maka suaminya dapat memadunya. Suaminya dapat mencari wanita lain lagi untuk dinikahin. Nah, dari kedalaman hati nurani yang paling dalam, tentunya tak ada wanita yang mau dimadu, bukan? Karena pasti akan menimbulkan persaingan dan perbandingan yang dialami oleh Hana. 1 Samuel 4 ayat
1 Samuel 1 ayat 4 dan 5. Sedangkan di dalam lingkup keluarga Penina, Hana selalu disakiti dan dibuat gusar oleh Penina. Sikap yang diterima oleh Hana tidaklah sekali dua kali. Ia diejek atau dia dibuat sakit hati oleh Penina, melainkan bertahun-tahun dan selama itu memukul jiwa Hana, sehingga Hana tidak berselera untuk makan. Ayatnya yang ke-7. Dan apa yang dilakukan oleh Penina ini bukan hanya di rumah, tetapi di rumah Tuhan juga. Ejekan terus ditujukan oleh Penina pada diri Hana. Penina melakukan hal itu di tempat ibadah karena ada pandangan secara agama Yahudi bahwa wanita mandul itu terkena kutukan dari Allah. Nah, saudara, realita hidup yang dialami oleh Hana benar-benar menjadikan ia sebagai sampah dan perempuan yang tidak berguna di mata masyarakat. Keterbatasan Hana sebagai seorang manusia dalam realita wanita mandul memang sangat memukul hidupnya. Namun kenyataan tersebut tidak menjadikan ia menjadi manusia yang tertutup atas rahasia kehidupan. Bahkan pergumulan dan tantangan serta penderitaannya membuat ia menjadi manusia yang tajam dan melihat dinamika hidup. Kemampuan Hana bertahan dalam hidup memang tidak dapat dilepaskan dari keyakinannya kepada Allah. Bagi Hana, Tuhan tidak dijadikan tempat pelarian karena terpojok. Saya ulangi, bagi Hana, Tuhan tidak dijadikan tempat pelarian karena Hana terpojok, melainkan benar-benar menjadi dasar keyakinan bagi Hana. Hana terbuka terhadap Tuhan, Sang Pengatur hidup. Bagaimana dengan kita di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang saat ini sedang bergejolak? Mari kita belajar dari Hana. Hana membawa seluruh persoalannya dan pergumulannya itu kepada Tuhan melalui doa. Karena hanya melalui doa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam bacaan tadi kita sudah membaca bahwa Hana masuk ke bait Allah dan dia mencurahkan seluruh isi hatinya, seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Dia hanya menangis dan mulutnya komat kamit. Sampai Imam Eli menyangka bahwa Hana mabuk. Tapi sebenarnya Hana tidak mabuk. Dia mencurahkan
isi hatinya kepada Tuhan. Karena hanya melalui doa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa doa mampu menghadirkan mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saudara dan saya sedang mengalami atau menghadapi masalah yang sangat berat, yang membuat seolah-olah pintu sudah tertutup dan tidak ada jalan keluar. Semuanya buntu. Seperti yang kita alami dengan adanya pandemi COVID-19. Saya percaya saudara, mungkin pada waktu bulan Februari, Maret, dan seterusnya, kita tidak terlalu bergumul. Memang bergumul tapi mungkin tidak seberapa. Karena kita pikir sebentar juga COVID sudah selesai. Dan masih ada persiapan, masih ada uang cadangan, masih ada. Tapi saat ini uang yang kita cadangkan setiap hari diambil, setiap hari digesek. Dan lama-kelamaan menipis, bahkan hampir ludes. Sedangkan pekerjaan tidak ada. Banyak saudara-saudara kita yang menganggur. Mau membuat usaha bisnis sampingan. Modal dari mana? Sulit, saudara. Saya membaca ada sepasang suami istri yang tidak mampu membayar uang kos. Akhirnya pada waktu mereka pulang dari bepergian, mereka mau masuk ke ruang rumah kosnya lagi. Saudara, pintu sudah tertutup. Dan akhirnya suami istri yang istrinya baru melahirkan 1 bulan. Ini kisah nyata, saudara. Akhirnya harus tidur di emperan. Bahkan suami istri mereka bunuh diri dengan cara menggantung diri. Karena bingung. Besok anak-anak kasih makan apa? Oh, berat sekali beban ini, saudara. SDM di Indonesia banyak yang mengalami putus sekolah dan penurunan kualitas kesehatan. Sedangkan mereka adalah harapan pemimpin masa depan bangsa kita. Kejahatan yang semakin marak, baik kualitas dan kuantitas yang semakin beragam. Meningkatnya penyebaran COVID-19, bahkan korban yang meninggal semakin bertambah banyak. Menteri Keuangan memastikan Indonesia akan masuk resesi karena ekonomi kuartal ketiga ini akan negatif. Banyak pergumulan, bukan? Bahkan vaksin diproyeksikan 6 bulan pertama tahun 2021 baru akan
akan divaksinkan, akan didistribusikan saudara. Dan sesudah gol akan tercapai Indonesia bebas COVID-19 di awal 2022 sampai 2023, di mana memasuki masa depan pre-COVID kondisional. Indonesia akan kembali normal. Tapi itu masih 2 tahun lagi. Nah saudara, apa yang akan terjadi? Saya sendiri merasakan akan hal ini. Biasanya beli ini beli itu. Sekarang kita harus perhitungkan, harus berhikmat di dalam menggunakan keuangan. Kalau sudah ada tempe, tidak usah beli tahu lagi. Kalau sudah ada ikan, harus dibagi-bagi, cukup 1 hari. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi pandemi yang wabahnya semakin meluas? Tadi saya dapat berita dari Sumba Timur. Sumba Timur di Melolo sana dikatakan, di sini zona merah. Padahal itu di kampung, di pedalaman. Zona merah. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti Hana, membawa semua masalah dan pergumulannya kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus seperti itu. Mari kita membawa setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita, apapun masalah yang kita hadapi. Mungkin kita bingung, Tuhan, bulan depan apa yang harus kami makan? Berserulah kepada Tuhan, saudara. Kita memohon kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong dan membuat mujizat. Ada 3 rahasia doa yang menghadirkan mujizat Allah. Yang pertama, doa yang menghadirkan mujizat Allah adalah doa orang benar. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang kekasih, kita semua orang berdosa. Tetapi kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus yang tertumpah di bukit Golgota. Di sana Tuhan telah menggantikan kita. Tuhan telah menebus dosa kita. Makanya kita dikatakan orang benar. Sudah dibenarkan melalui darah Kristus. Jika kita terus hidup di dalam kebenaran, saya percaya pasti doa kita mempunyai kuasa. Amin. Ini ada beberapa ciri orang benar. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan, bukan takut hantu. Takut akan Tuhan. Apa-apa Tuhan nomor 1. Bukan hobinya atau egonya. Tetapi Tuhan dinomor 1-kan. Kemudian selalu berdoa. Selalu mengandalkan Tuhan. Dan membawa masalahnya hanya kepada Tuhan.
Memang manusia kadang kalah. Kalau punya pergumulan, cepat-cepat beritahukan teman. Tolong doakan ya, begini. Saudara, mari kita belajar. Telepon ke sorga. Tuhan langsung angkat. Oh, saudara Novi, ini telepon dari saudara Novi nih. Langsung dijawab oleh Tuhan. Kita perhatikan bagaimana cara Hana menyelesaikan masalahnya. Cara menyelesaikan masalah oleh Hana atau yang Hana lakukan itu adalah cara orang benar. Yang kedua, doa yang menghadirkan mujizat Allah adalah doa orang yang rendah hati. Ayatnya yang ke-11. Hana memulai kalimat doa dan nasarnya dengan kata-kata, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Ini adalah ungkapan hati yang bercirikan hati seorang yang rendah hati. Ketahuilah bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 16 bagian B. Saudara, kesombonganlah yang telah menghambat banyak orang untuk mengalami kasih dan mujizat dari Tuhan. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan semakin mencurahkan belas kasihannya kepada saudara dan saya. Hal yang terakhir, yang ketiga, doa yang menghadirkan mujizat Allah adalah doa untuk kemuliaan Allah. Kembali kita melihat ayatnya yang ke-11. Tujuan doa Hana adalah untuk kemuliaan Allah semata-mata. Bukan supaya Hana dihormati dan Hana dikasihi oleh suaminya. Hana tidak menjadi madunya saja, tapi benar-benar menjadi istri. Bukan itu, saudara. Tetapi hanya untuk kemuliaan Allah semata-mata. Karena itu di dalam ayat yang ke-11 kita perhatikan permintaannya kepada Tuhan bahwa jika ia diberikan seorang anak laki-laki, maka itu akan diserahkan atau anak itu akan diserahkan kembali kepada Tuhan. Luar biasa bukan doa Hana? Apa yang Hana minta dari Tuhan? Untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu kan, Samuel, anak yang diminta dari Tuhan. Karena itu, Hana mendapat mujizat berlipat ganda. Bukan double anugerah atau double mujizat, tetapi 5 kali lipat. Artinya Tuhan memberikan kepadanya lagi
3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4, saya akan bacakan. Yakobus pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mari kita renungkan ayat firman Tuhan ini. Dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar apa yang kita doakan itu tujuannya hanya untuk kemuliaannya saja. Semua masalah pasti ada jalan keluar. Untuk menyelesaikan semua masalah atau pergumulan hidup kita hanya melalui doa. Oleh sebab itu, berdoalah sebagai orang benar. Syarat yang pertama tadi, doa orang benar. Kemudian berdoa dengan penuh kerendahan hati dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mau pergumulanmu, masalahmu diselesaikan oleh Tuhan, pergumulan dijawab oleh Tuhan, mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Tuhan pasti akan hadirkan mujizatnya bagi kita. Katanya Hana, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Saudara mau dijawab pergumulanmu, dijawab permasalahanmu oleh Tuhan? Mari kita belajar seperti apa yang Hana lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak Bapa. Tuhan, Engkau mengerti Tuhan apa yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Kami datang seperti Hana Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami memiliki kerendahan hati Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Bukan kecongkakan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Dan biarlah semuanya yang kami terima itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tolong supaya kami tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan.
Terima kasih kalau Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui Hana. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan yang dia hadapi, tapi dia menempatkan Engkau sumber pengatur hidup. Dia bukan hanya lari kepadamu karena dia dipojokkan, tetapi sungguh-sungguh dia menempatkan Engkau satu-satunya. Engkau Allah yang dia muliakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Mari Engkau memberkati saudara-saudara kami, jemaat GKMI Eklesia. Mereka yang hidup di dalam pergumulan, mungkin tidak memiliki pekerjaan yang tetap Tuhan. Tuhan, mungkin mereka bergumul karena uang simpanan mereka semakin menipis Tuhan. Sedangkan COVID ini masih panjang Tuhan. Normalnya Tuhan, tahun 2022. Tuhan tolonglah ya Tuhan, masih panjang perjalanan COVID ini Tuhan. Engkau tahu resesi keuangan saat ini Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Kami hanya berdoa dan memasrahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami persembahkan doa ini. Haleluya, amin.